Sobat Skriptura, selamat datang di seri Renungan Skriptura hari ini. Hari ini kita akan membahas di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5 dengan pendekatan yang sederhana berdasarkan 3 kata kunci dalam bahasa Yunani. Kita akan mengambil refleksi singkat dari 3 kata kunci ini. Kata kunci yang pertama ialah ochlos. Kata ini memiliki arti kerumunan atau orang banyak. Dalam Yohanes 6, kata ochlos sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ini bukan hanya kelompok kecil atau terorganisir, melainkan massa dengan jumlah yang besar dan beragam. Teks menekankan jumlah dan keberadaan mereka. Mereka datang karena melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi teks belum berbicara tentang pemahaman mereka. Fokusnya adalah kehadiran orang banyak yang nyata di hadapannya. Kata kunci yang kedua ialah anabaino. Kata ini memiliki arti naik atau mendaki. Teks mencatat bahwa Tuhan Yesus naik ke gunung dan duduk di sana bersama dengan murid-muridnya. Kata ini bukan sekedar keterangan tempat. Pada Injil Yohanes, arti kata naik sering menandai momen pengajaran dan sikap yang diambil oleh Tuhan Yesus. Teks mengarahkan perhatian kita pada posisi Tuhan Yesus yang melihat situasi dari tempat yang lebih tinggi. Kata kunci yang ketiga ialah theoreo. Kata ini berarti melihat dengan penuh perhatian dan mengamati dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu datang kepadanya, teks tidak memakai kata yang melihat sekedar lewat. Theoreo menunjukkan pengamatan yang mendalam. Tuhan Yesus tidak hanya menyadari keberadaan mereka, tetapi memperhatikan keadaan mereka juga. Dari 3 kata kunci yang terdapat pada bacaan Injil ini sangat membangun alur yang jelas. Ada kata ochlos yang memiliki makna bagi orang banyak dengan kebutuhan nyata. Ada Tuhan Yesus yang anabaino mengambil posisi untuk melihat lebih luas, dan ada tindakan theoreo melihat dengan perhatian yang penuh. Teks ini menunjukkan bahwa sebelum ada tindakan apapun, sebelum roti dibagikan, Tuhan Yesus terlebih dahulu melihat. Ia tidak bereaksi tergesa-gesa, ia mengamati situasi dengan sadar. Pertanyaannya kepada Filipus muncul dari pengamatan itu, bukan dari ketidaktahuan. Melalui teks ini kita belajar untuk memahami bahwa perhatian Tuhan yang mendahului tindakannya. Orang lain tidak melihat apapun kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah melihat kebutuhan mereka. Melalui teks ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap perihal hidup Tuhan Yesus bukan hanya sekedar hadir, tetapi juga memperhatikan dengan sungguh. Ia melihat, memahami, dan kemudian bertindak sesuai dengan waktunya. Kiranya perenungan singkat ini mendorong kita untuk membaca kitab suci dengan lebih peka dan benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, terima kasih sudah menyimak dan terima kasih juga sudah belajar bersama, dan sampai jumpa pada seri Renungan Skriptura selanjutnya. Tuhan memberkati.